Dan yang terakhir, penyebab orang bisa hasad, khabathun nafs wa syuhuha bil khair li ibadillah. Ini yang paling parah. Emang pada dasarnya hatinya busuk gitu, kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau terjemahan harfiahnya, jiwanya itu kotor. Khabathun nafs wa syuhuha bil khair li ibadillah. Dan rasa kikirnya yang pelit terhadap hamba Allah, bihaitsu yashuqqu alaihi ayyusafa indahu husnu hali 'abdin fi ma'unima alaih. Dia susah menerima kalau ada orang mendapatkan kebaikan. Seorang dai, seorang artis itu nyesek, Pak, si public figure ini, kalau melihat si artis atau public figure atau si ustadz yang lain itu populer muncul, nyesek bagi dia. Ini ciri-cirinya, ya. Makanya mereka betul-betul jor-joran untuk menghabiskan dirinya, untuk membuat followernya senang, ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau 4 ini masuk ke dalam diri, udah semi-semi kafir, Pak. 4 yang tadi, ya. Kebencian, ya, benci ini kan sebabnya macam-macam, ya. Beda paham, beda politik, beda strata ekonomi, ya. Ta'azzuz, merasa diri pantas, mulia, mencari riasah. Apa arti riasah tadi? Kepemimpinan, wa talabil jah, mencari jah, tuah, ya, kemuliaan. Dan yang terakhir, emang jiwanya kotor. Nah, rata-rata jiwa kita kotor, Pak. Jadi jiwa itu pada dasarnya dia kotor. Meskipun dia kotor, kolbu kan ada cahaya. Maka kolbu ini nanti akan membersihkannya. Maka ada jalan pintas untuk menghabiskan ini. Kalau beliau memberikan di sini beberapa cara, ya. Jalan pintas untuk membersihkan kolbu dari penyakit-penyakit kolbu, khususnya hasad, adalah memasukkan nama Allah ke dalam kolbu. Artinya berzikir dengan kolbu sebanyak-banyaknya. Jika dosanya dosa fisik, cukup dengan zikir pagi sore selesai. Tapi jika dosanya di dalam diri, maka dia harus zikirnya zikir yang tersembunyi. Mirip seperti dokter, kalau lukanya di luar, pengobatannya di luar. Kalau lukanya, penyakitnya di dalam, itu harus dioperasi, benar nggak? Nah, operasi terbesarnya itu adalah zikrullah. Likulli syai'in siqalah, begitu dalam asar riwayat Imam Baihaqi. Setiap sesuatu itu ada cara untuk membersihkannya, mengobatinya. Wa siqalatul qalbi zikrullah. Pembersih hati, penetral hati, pengobat hati hanyalah zikrullah. Nah, itu zikrullah kalau masukkan kolbu. Kalau dimasukkan ke pikiran bagaimana? Apakah kita akan hasad sama orang, sedangkan yang menurunkan nikmat itu siapa? Ini caranya nih kalau masuk ke akal. Allah, benar. Mungkinkah Allah salah menurunkan nikmat sehingga kita perlu iri? Kita nih senang sama seorang lawan jenis, laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Tahu-tahu dia nikah duluan sama seseorang. Iri nggak? Pasti ada rasa iri, Pak. Masa dia sih wajahnya biasa-biasa aja, kok nikah sama dia yang mukanya luar biasa? Itu perasaan kita, ya. Pertanyaannya, mungkinkah Allah salah dalam menjodohkan? Tetangga kita dapat rezeki, kita mikir seharusnya saya itu. Teman kita dipromosiin, gajinya naik, kita berpikir seharusnya saya itu. Pertanyaannya diulang lagi, itu yang ngatur siapa? Allah, bukan? Allah. Mungkinkah Allah salah ngirim rezeki orang ini? Kalau begitu, orang yang hasad, dia sebenarnya sedang berprasangka ke makhluk yang dapat nikmat atau kepada Khalik? Kepada Khalik. Saya kalau gitu bukan berarti Allah berada di satu tempat, Pak, ya. Ini menunjukkan Allah maha tinggi gitu aja, secara mutlak, bukan tinggi arah. Allah maha hebat. Ini karena tubuh kita butuh isyarat, ya. Jadi orang yang hasad itu
dia sebenarnya berprasangkanya ke siapa? Ke Allah. Itu masalah dia. Maka dosanya orang hasad ini bukanlah karena dia jahat ke makhluk Allah saja, tapi dia salah memahami tentang Allah. Dia menuduh Allah itu salah kirim. Nah, dan saya sudah berulang-ulang mengatakan Allah itu apakah kalah canggih daripada JNE, Tiki, Pos? Itu kalau kita ngirim barang, namanya kita tulis, jalannya, rumah-rumahnya, kita kirim, nyampe nggak Pak? Mungkin ketuker nggak? Persentasenya berapa tuker-tuker? Kecil sekali. Ya mungkin 98% itu nyampe semua. Paling 2% rusak atau meledak di tenggelam gitu ya, atau busnya hancur yang bawa. Tapi di luar itu gimana? Banyak nyampainya kan? Itu yang tiap hari pesan-pesan Lazada, tiket.com, ibu-ibu tuh. Ya, mas-mas ini juga kayaknya nih sama kayaknya. Itu gimana? Salah kirim nggak dia? Enggak, paling salah kirim barang. Ya, kita pilih warna merah, dia kirim warna biru. Tapi nyampe barangnya. Kenapa? Alamatnya jelas. Rezeki Allah itu dikirim Pak dari langit. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rezeki, dari barang nikmat yang kami rezekikan kepada mereka, itu mereka infakkan. Berarti ada kalimat kami rezekikan. Nahnu narzuqukum, kamilah yang memberi rezeki kamu. Itu ayatnya jelas. Kalau terjemahan hari ini, kamilah yang mengirim secara rigid, detail rezeki kamu masing-masing. Maka tidak akan ada yang ketukar jodoh, nggak ada yang ketukar rumah, ketukar duit, ketukar gaji, nggak bakal ada. Kalau sudah paham begini, masih perlu nggak hasad sama teman yang pangkatnya sudah duluan naik, rezekinya sudah duluan naik? Ya, Ustadz masih atu aja Ustadz ya, masih atu dia. Temannya udah dua, iri, nggak perlu iri. Kalau emang jatah pasti dapat. Kalau nggak di sini ya di surga, kan gitu. Jadi orang-orang yang hasad ini, masalah dia sebenarnya adalah kepada Allah, kepada makhluk itu adalah turunannya. Karena dia terhijab, terhalang memandang Allah, tidak memahami Allah, maka dia berprasangka kepada makhluk, pada hakikatnya sedang menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian ada dua tuh obatnya. Yang pertama di kolbu, banyak-banyak zikir. Maka cari ahli zikir kolbu, nanti diajarin Pak cara zikir di kolbu. Jangan cuma zikir di lisan doang. Ya, Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, saya suka zikir dengan tangan, zikir dengan lisan, dan dengan kolbu saya. Berarti ada zikir kolbu. Nah, itu ditalkinkan dari ahli kolbu. Talkin itu dibimbing. Talkin bukan hanya untuk orang yang sakarat atau udah mati. Orang yang mau mati lebih butuh. Karena kita yang butuh Pak. Masalah orang iri nggak iri kan masalah di sini. Ya. Dan yang kedua itu dalam ilmunya. Nah, ilmu mengenai cara menghapus iri tadi. Ternyata iri ini berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini bisa membuka sedikit yang terbuka dari kolbu yang mungkin menyimpan hasad. Semoga dengan kajian ini penyakit hasad di kolbu kita Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Gimana Pak? Ada? Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang hadir di masjid, ya. Assalamualaikum. Saya masih kesulitan membedakan antara jiwa, nafs dan kolbu. Oke, baik. Cara membedakan jiwa, nafs, ruh, kolbu gitu ya. Betul. Ini sengaja waktu di awal saya tinggalkan pembahasannya, karena Imam Ghazali juga beliau masih muter-muter di situ. Jadi ada yang disebut dengan pertama dari fisik dulu, jasad. Ini dia. Jasad kita ini mempunyai energi, energinya mirip dengan binatang. Energi itu ada pada apa? Ada pada nafs, disebut jiwa. Bahasa Indonesianya jiwa. Disebut sukma. Disebut juga diri. Tapi diri ini diri bagian luar itu dia. Ya. Nah, badan kaitannya dengan
dengan jiwa tadi, ya. Lalu kita punya sisi lain, akal. Nah, ini masih di luar semua nih. Jadi sisi manusia yang di luar itu ada badan dan nafsnya, jiwanya, lalu ada akalnya. Nah, ini bagian terluar manusia. Jadi kita ini bukan satu sisi, Bapak, ya. Dan yang kedua, kita mempunyai sisi lain. Apa sisi lain dari kita? Sisi batin. Tadi zahir. Yang batin itu adalah qalbu, lebih batin lagi namanya ruh. Nah, Imam Ghazali masih muter-muter kadang. Bagi beliau nafs itu disebut ruh juga, qalbu itu ruh juga, padahal bukan begitu. Ya, di zaman itu beliau baru bisa menjelaskan sedetail itu. Zaman ini kita sudah bisa menjelaskan lebih detail dari Imam Ghazali, ya. Beliau bisa sampai ke sana, udah keren, ya. Kenapa? Karena ruh itu min amrillah, ruh itu amrullah, ya, urusan Allah, hembusan Allah. Maka ruh ini tidak mati. Kalau nafs, jiwa, mati deh. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, yang wafat, yang mati itu nafs apa ruh? Kullu nafsin za'iqah. Tuh Mumtaz, Pak. Kullu nafsin, setiap nafs, nggak ada ayatnya kullu ruhin. Cuma ulama sebelum kita sebagian mengartikan nafs itu ruh, itu kelirunya. Jadi ulama bisa keliru juga, tapi itu nggak apa-apa. Dulu bahasanya baru bisa sampai ke sana, gitu. Mereka itu membahasakan nafs itu jiwa, ruh itu inti dari jiwa. Padahal pembahasannya lebih dari itu. Jadi yang mati cuma nafs. An-nafs ini kadang punya karakter binatang, disebut dengan an-nafs al-ammarah. Insyaallah lah di Senin depan, ya, saya bahas tentang tingkatan nafs berdasarkan kitab ini juga. Sampai nanti ada nafs mutmainnah. Nanti di atasnya ada lagi radiyah, mardiyah, kamilah. Di atasnya sebenarnya ada lagi, tapi kitab cuma 7, ya. Insyaallah bisa dibedain, ya. Udah perlu kita kan kemarin yang kita mengkaji dulu menghalau marah, menghilangkan marah, ya. Dan dalam semua kasus ini kayak kita harus memang pasti ada yang kita boleh. Kan berarti kita harus menghalaunya pakai dengan inggir. Penyakitnya jika dia di dalam diri, nodanya dihilangkan dengan zikrullah. Tapi paradigmanya harus dihilangkan dengan ilmu. Paradigmanya, orang hasad itu kan karena konsep berpikirnya nggak bener, nggak, cara benerinnya pakai ilmu, maka ada ilmunya. Tapi bekas yang ada di kolbu, kan dia setiap kali kita dosa itu kan ada hitam di kolbu, itu cara ngilanginnya apa? Zikrullah. Nah, guru-guru kita dulu ada yang pakai metode ngaji aja, ada yang pakai kolbu aja. Nah, yang pakai kolbu doang tuh orang-orang tarekat sufi itu. Dizikir aja. Kalau berhasil baru hilang irinya. Tapi faktanya nggak juga. Banyak orang tarekat hari ini iri-iri juga, Pak. Contohnya ada rebutan jadi mursyid, rebutan jadi wakil talqin. Gurunya meninggal, rebutan siapa yang gantiin gurunya. Itu kan berarti belum beres di kolbunya. Kenapa? Karena baru di tataran zikir kolbu, belum sampai kepada paradigma. Paradigma itu yang membersihkan cuma ma'rifat ilmu. Nah, ilmu itu nanti yang konsumsi ruh kita yang konsumsi. Kalau udah masuk ke dalam ruh, dia otomatis permanen. Pemahaman yang saya sebutkan ini, kalau yang konsumsi ruh Bapak, itu permanen langsung, Pak. Nanti setiap kali ada orang mau kita hasad, nanti ditolak oleh ruh kita. Tapi kalau baru masuk di kolbu zikirnya, kalau nggak zikir hasad lagi. Nah, ini kelemahannya. Jadi zikir-zikir tarekat sufi itu masih punya kelemahan karena dia baru sampai pada tataran kolbu. Berarti ilmu ma'rifat itu ada yang dipegang oleh sufi, tarekat, ada yang dipegang oleh para wali-wali yang tinggi. Nah, mereka adanya di ilmu ma'rifat. Nah, Imam Ghazali yang megang itu salah satunya. Beliau sudah di atas itu semua.
Maka beliau pangkat kewaliannya kan sudah sampai kutub namanya. Kutub ini sudah poros di zaman itu, ya. Nah, Imam Ghazali ini kalau ada persoalan kolbu, dia sudah bisa ngobatinnya baik dengan cara ma'rifat atau dengan cara zikrullah. Nah, zikrullah itu dia sebutkan di dalam kitab Kimia Sa'adah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan dua-duanya, zikirnya, tapi tidak terlalu detail. Yang paling banyak ilmunya. Maka beliau mengasih judul Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Tapi orang terjebak dengan kulit-kulitnya. Yang dilihat hadisnya kok ada yang dhaif, gagal paham. Padahal maksud Imam Ghazali bukan itu. Maka di luar sana kalau ada orang mencoba mengkritisi kitab Ihya Ulumuddin, itu karena dia gagal baca. Tujuan Imam Ghazali kan bukan untuk menampilkan ini hadis dhaif tidak dhaif. Itu ke ahli hadis. Imam Ghazali ngomong kolbu, maka kalau mau kritisi Imam Ghazali, kritisi konsep kolbunya. Mau dikritisi tentang hadisnya, nggak nyambung, ya. Nah, ini di luar ini kita lihat banyak yang gagal paham, gagal fokus. Ya, ini zaman banyak gagal paham, Pak. Semoga kita dijaga oleh Allah SWT. Cukup ya? Ada yang mau dibacain? Ada yang minta diajarin zikir bersih kolbu? Kalau ada ahli zikir di kampung yang nonton, ahli zikir bersanad ya, silakan belajar ke beliau. Gitu aja ya. Jadi nggak mesti ke kita. Dan saya tidak mengizinkan ngambil zikir lewat YouTube, lewat Facebook. Bagi saya itu haram. Karena nanti dia nggak bisa bedain pengalaman ruhani dengan halu. Ntar kalau datang ke dokter kan jadi bingung. Kamu mendengarkan suara-suara nggak? Dia bingung tuh suara-suara apa itu. Kalau dia ahli zikir bersanad, dia bisa bedain. Ini namanya mukasyafat, penyingkapan kolbu. Ini namanya halu, ya, halusinasi. Itu beda, Pak. Nah, dan kita sudah ketemu beberapa orang yang berzikir lewat YouTube. Kan di YouTube banyak ijazah-ijazah, nggak jelas sumbernya dari mana. Sekarang udah separuh-separuh gila. Ya, ada teman kita di Makassar kemarin ngabarin, dia ngambil ijazah-ijazah umum yang ada di YouTube. Gila Pak sekarang. Ya, tetangga saya juga tetangga teman kita yang ikut ngaji di Ribat juga cerita begitu. Ya nih teman kita ngaji lewat YouTube, zikirnya diamalin. Udah gini aja, kalau belum ketemu guru zikir, nggak usah zikir dulu deh, ngaji aja. Ya, ngaji aja. Karena zikir itu wajib ada pembimbingnya. Orang manah aja ada pembimbingnya biar nggak salah panah. Zikir itu lebih dahsyat dari manah, Pak. Orang kesurupan cukup dibacain nama Allah di sini dia sembuh langsung. Itu kalau zikirnya oke di kolbunya. Kenapa ada orang meruqyah pakai baca Quran nggak sembuh-sembuh? Karena di kolbunya pembaca Quran ini belum masuk nama Allah dan kalam Allah itu. Tapi kalau kolbunya sudah masuk nama Allah, dia datang aja udah sembuh itu orang kadang. Kalau enggak juga ditepuk, kalau enggak ya diapain kayak gitu. Sembuh Pak biasanya. Kalau di kolbunya sudah masuk nama Allah. Nah kalau enggak nanti jadi aneh ya. Jadi tolong jangan belajar zikir lewat YouTube, lewat sosmed. Belajar zikir langsung ke ahli zikir. Karena zikir itu tempat jadi kolbu, harus datang ke ahli kolbu, bukan di kolbu YouTube. Ya. Nggak ada kolbu YouTube Pak. Udah ya. Saya rasa cukup teman-teman karena Allah. Insya Allah jika umur panjang kita lanjutkan di Senin depan. Besok mungkin dengan Ustadz Zulfikar ya. Jadi baik. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li sairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.